أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan begitu pula nikmat sehat walafiat. Sahabat Sidayarta yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini kita awali dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita telah memahami bersama bahwasanya dari sekian banyak peringkat Islam pada umat zaman para wali, yaitu terutama Wali Songo yang menyebarkan Islam hingga ke santera dunia, bahwasanya Islam di Indonesia terutama meningkat drastis melalui ajaran-ajaran, melalui tuntunan-tuntunan Nabi Muhammad SAW di dalam mengislamkan umat di Indonesia, yaitu terutama Sunan Kalijaga. Sesuai dengan apa yang saya sudah utarakan pada tanggal 12 November 2021, bahwa akan ada amalan-amalan Sunan Kalijaga. Dan kita telah mengetahui bahwasanya Sunan Kalijaga adalah dari anak Bupati Tuban yang menjadi, yaitu Kesultanan Tuban, menjadi wali, menjadi seorang da'i, yang mana kita sudah memahami bersama bahwa kerajaan Tuban pada saat itu frontal, banyak kemaksiatan dan kebinasaan pada masa akhir-akhir kerajaan Majapahit. Dan kali ini saya akan berikan beberapa amalan-amalan Sunan Kalijaga. Di antaranya yang sudah saya utarakan pada 12 November lalu, bahwa akan ada, yaitu amalan Sunan Kalijaga. Yang pertama yaitu bahwasanya Sunan Kalijaga semasa hidupnya, setelah memenuhi panggilan ilahi, yaitu semua yang akan diberikan pada zaman itu adalah kebaikan dan kebaikan. Itu pertama, Sunan Kalijaga atau terkenal yaitu namanya Raden Mas Said, semasa hidupnya yaitu menjalankan sunat hajat, sholat sunat hajat 4 rakaat. Jadi setiap hari. Jadi yang kita amalkan adalah sholat sunat 4 rakaat sunat hajat. Seperti biasa, dari rakaat pertama yaitu sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasul, ya. Dari mulai takbir sampai dengan akhir.
Hanya bedanya di rakaat pertama ya, Raden Mas Said membaca suratul Fatihah dan surat Al-Ikhlas. 10 surat Al-Ikhlas. Saya ulangi, Raden Mas Said dalam sholat sunat hajat yaitu 4 rakaat. Rakaat pertama yaitu membaca suratul Fatihah dan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali surat Al-Ikhlas. Dan selanjutnya di rakaat pertama dituntaskan. Lalu di rakaat kedua tetap sama, membaca setelah surat Al-Fatihah yaitu surat Al-Ikhlas sebanyak 20 kali ya. Dan dituntaskan di rakaat kedua dan di rakaat ketiga yaitu sama halnya dengan di awal, surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas sebanyak 30 kali membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Dan rakaat keempat sama dengan rakaat pertama, kedua, dan ketiga, yaitu surat Al-Fatihah, lalu surat Al-Ikhlas sebanyak 40 membaca surat Al-Ikhlas. Jadi dalam surat sunat hajat 4 rakaat dengan 1 kali salam, lalu rakaat pertama dibaca surat Al-Ikhlas 10 kali, rakaat kedua dibaca 20 kali, di rakaat ketiga dibaca 30 kali, dan rakaat keempat adalah 40 kali. Jadi kalau kita jumlah 10, 20, 30. Kemudian tambah 30. Jadi 60. Tambah yang terakhir yaitu 40. Jadi jumlahnya semua surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali surat Al-Ikhlas dalam 4 rakaat. Ketika salam ke kanan dan ke kiri, nah baru kita memunajat dengan zikiran di awal, yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 kali. Kalau mampu kita menahan napas sampai dengan 3 kali. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, 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 tanpa napas dari 3. Jadi sekali napas membaca Bismillah sebanyak 3 kali. Lalu istighfar, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu pun sama, 3 kali sekali napas. Lalu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu 3 kali pula, yaitu dengan 1 kali napas. Dan selanjutnya sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu sebanyak 3 kali dengan sekali napas. Dan terakhir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, itu 3 kali juga dibacanya 1 kali napas. Jadi setelah sholat hajat 4 rakaat, kita berzikir atau membaca zikiran Bismillahirrahmanirrahim, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu sebanyak 3 kali semuanya. Jadi 3 kali 5 menjadi 15. Itu setelah selesai
baru kita bermunajat kepada Allah apa yang diinginkan. Insya Allah ketika kita istiqomah, apa yang kita amalkan, kita lakukan, yaitu dengan amalan-amalan terutama dari Raden Mas Said, yaitu dengan sholat sunnah 4 rakaat dengan kul huwallah 100 kali, ya. Lalu dengan pikiran yang tadi saya sudah utarakan, insya Allah Allah akan memberikan kabulkan munajat dengan istiqomah dan ijabah. Dan pada saat ini saya ijazahkan kepada semua para pemirsa, ya. Maka apa yang saya ijazahkan pada saat ini, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, memberikan inayah, memberikan pertolongan kepada kita agar selalu istiqomah dan apa yang kita inginkan dalam permohonan. Saya awali dengan baca suratul Fatihah dalam ijazah ini. Semoga semua para pemirsa dapat mengamalkan dan dapat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hajatnya. Assalamualaikum ya malaikatu Jibril wa Mikail wa Israfil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Insyaallah. Wassalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir Jailani wa usulih wa furai. Anta izazah Muhammad, antal karam karamatul Muhammad. Bi kalimatil sunnatul hajah wa sunnatul bismillah wa sunnatul bifadailika ya Allahu agisna bi ijazah isti'adha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian apa yang saya melalui izin Allah pada saat ini untuk memberikan ijazah amalan Sunan Kalijaga Raden Mas Said. Semoga Allah senantiasa memberkahi semua kehidupan kita di masa yang akan mendatang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Nah, kalau merasa benar, itu yang tidak benar. Tata krama itu Allah dan Rasulnya sudah mengatakan bahwa akhlakal karimah itu awal mula terjadinya. Saya pakai gini, ini kan budaya mana?